Okay, welcome back again with us. I'm Wiwit and this is Emma at the Kamsamnida Podcast. Kaula muda membahas dan mengawasi nuklir dengan aman. Would like to pray for all of you are in the good health in current condition, especially in Indonesia, which is still in the period of COVID-19 pandemic. Hopefully this pandemic will end soon. Okay, after previously discussing with nuclear risk, the effects and benefit with risk of radiation and some utilization of nuclear energy in Indonesia, now we will discuss a new topic. Let's ask to my colleague, Sis Emma. Sis, what is suitable topic for our podcast this time? I don't know exactly what topic that we need to discuss, but after share this podcast in social media, some people put some comments and then asking about some topics. So I think the first topic we can discuss about kenapa sih ada pertanyaan di Facebook, kenapa sih negara lain bisa pakai ada senjata nuklir, kenapa di Indonesia nggak bisa? Mungkin itu pertanyaan mendasar karena nuklir itu biasanya selalu dikaitkan dengan adanya bom nuklir, senjata nuklir gitu, hanya terkait dengan itu. Jadi mereka lebih soal yang seperti itu. Mungkin kita bisa bahas, mungkin selanjutnya kita bisa bahas limbah yang juga menarik atau pengangkutan. Tapi untuk saat ini mungkin kita bahas tentang gimana sih kenapa kita nggak boleh di Indonesia kita punya senjata nuklir gitu, tidak seperti negara-negara lain gitu yang punya nuklir gitu. Gimana, Wit? Senjata nuklir. Oke. Ya, oke lah. Oke, kita ini sudah tentang senjata nuklir ya. Oke, tapi kita harus mulai dari sejarah mungkin ya gitu, karena tidak terlepas dari sejarah ya kenapa bisa ada senjata nuklir itu ya gitu. Oke. Oke ya, deal ya berarti ya, kita ini aja ya. Iya, mungkin langsung aja Wiwit, mungkin lu lebih lebih memahami karena memang background lu kan tentang hukum internasional. Tapi untuk memulai mungkin kita bisa lihat undang-undang yang sudah ada diterbitkan di Indonesia tentang bagaimana sih posisi kita di dunia internasional, kenapa kita nggak boleh ada punya senjata nuklir gitu. Gimana, Wit? Oh iya, oke, siap. Oke lah, kaulah muda, kita mulai saja ya berarti tentang senjata nuklir kali gitu. Ya memang menarik ya tentang senjata nuklir ini, karena kita selalu melihat di di media gitu ya, bahwa ada yang mencoba untuk membuat senjata nuklir kemudian meledakkan rudal balistik di mana gitu ya. Ya kenapa Indonesia nggak ada ya, nggak ada atau nggak bisa atau nggak mau gitu kan nggak pernah tahu gitu. Ya pada dasarnya kalau kita mau ke domain tentang itu, kita pasti ke NPT ya. NPT itu Non Proliferation Treaty, itu ada perjanjian internasional gitu yang tentang senjata nuklir yang sebenarnya melarang tentang itu. Tapi sebelum ke situ saya rasa ke sejarah dulu lah ya, gitu. Bahwa sejarah itu mencatat gitu bahwa nuklir itu pertama kali itu dibuat ya tahun 42 kalau nggak salah ya, apa 43 ya, 42 kalau nggak salah, oleh Amerika Serikat ya. Dalam hal itu tuh ada yang namanya Manhattan Project. Nah, bom nuklir pertama itu di dunia itu dicatat itu sejarah itu pada tahun 45 bulan Juli ya, sebelum kemerdekaan kita lah, di negara bagian Amerika itu New Mexico gitu. Nah, akan tetapi seperti kita ketahui bersama gitu kan, bahwa pada podcast sebelumnya kita pernah membahas tentang bom di akhir Perang Dunia Kedua itu loh, yang ketika sekutu melalui Amerika Serikat itu menjatuhkan bom di Hiroshima pada 6 Agustus 45 dan 3 hari kemudian di Nagasaki. Itu kan maha dahsyat itu si ledakannya itu ya, karena ledakan pertama gitu kan ketika si Little Boy itu diturunkan gitu, itu berasal dari uranium gitu. Uranium itu sebenarnya kurang dari 100 kilo gitu, kurang dari 100 kilogram sebenarnya. Cuma sanggup mengeluarkan energi lebih dari 10.000 ton ledakan kimiawi. Kan itu maha dahsyat gitu ya. Kalau kita lihat di mana di YouTube juga ada lah gitu, kayak gimana itu explosion-nya gitu ya. Dan sejarah mencatat lebih dari 100.000 orang, itu lebih 140.000 kalau nggak salah ya, menjadi korban ya dari Little Boy itu ya. Nah kemudian selanjutnya 3 hari kemudian di Nagasaki ya, 9 Agustus 45 ya, Fat Man ya. Senjata nuklir yang ini bukan dari uranium tapi ini berisi plutonium. Dijatuhkan dan hampir 100.000 orang menjadi korban.
dengan beberapa hari kemudian 15 Agustus kan Jepang menyerah pada Sekutu ya, dan secara tak langsung tapi ada korelasinya Indonesia merdeka ya pada tahun 45 itu 17 Agustus ya gitu kan. Nah, dari situ itu mulai lagi ada ledakan-ledakan lagi di banyak tempat gitu ya, karena memang meskipun ya kita Indonesia waktu itu udah merdeka gitu ya, tetapi ya perang masih terlaksana di mana-mana gitu ya. Nah, sampai kemudian ya para negara itu inilah apa ya, tersadar gitu ya, tersadar bahwa ternyata bom-bom nuklir ini mengancam gitu ya, mengancam perdamaian dunia gitu, mengancam perdamaian dunia. Oleh karena itu ya negara-negara ini pada apa ya, pada berembuk gitu ya, bermusyawarah gitu ya, gimana caranya agar bisa dihentikan atau minimal diminimalisasi gitu, jangan ada lagi gitu kan. Nah, tahun 68 ya kalau tidak salah waktu itu ya, ya penandatanganan NPT waktu itu, Non Proliferation Treaty, dan negara-negara itu sukses gitu ya untuk kemudian menggolkan bahwa si perjanjian internasional berupa traktat ini Non Proliferation Treaty itu ditandatangani 68 dan diratifikasi dan mulai berlaku ya tahun 70 ya, tahun 70. Ya gitu ya Sis Emma ya, di awal mulanya ya, kenapa ada senjata nuklir ya, sampai dengan negara-negara tersadar gitu. Negara-negara tersadar bahwa ternyata nuklir itu berbahaya gitu ya. Gimana nih? Apa Menarik lanjut ya. ke NPT? Jadi sebenarnya kalau kita di Indonesia ini seperti yang sudah dijelaskan oleh Wiwit, kita menandatangani sebuah perjanjian bahwa kita menggunakan nuklir itu sebenarnya hanya untuk penggunaan yang aman, gitu. Penggunaan Ya, yang untuk kemaslahatan manusia gitu, bukan untuk hal-hal yang seperti perang atau senjata gitu, karena kita maunya adanya perdamaian dunia, mendukung itu ya, gitu. Dan beberapa undang-undang kita menerbitkan undang-undang atas kita itu menyetujui atau mengesahkan traktat untuk pelarangan seperti pelarangan menyeluruh tentang uji coba nuklir gitu. Jadi semua ya, yang kita gunakan di Indonesia ini selain kita untuk medik, industri, kemudian research gitu ya. Dan mungkin yang akan kita manfaatkan selanjutnya adalah dengan adanya nuclear power plant gitu ya. Tapi tentu saja tidak untuk tujuan perang atau tujuan untuk membuat senjata nuklir gitu ya. Tapi bagaimana Wid kalau dengan yang ada di Korea Utara? Berarti mereka tidak menandatangani perjanjian itu atau gimana? ya itu dia masalahnya gitu ya. Dalam konteks hukum internasional itu kan harus ini ya, harus keterikatan, harus ada keterikatan ya gitu ya. Beberapa di antara negara itu sebenarnya tidak menandatangani beberapa perjanjian internasional ya. Contoh tadi disebutkan tentang Nuclear Comprehensive Test Ban Treaty (CTBT) ya. CTBT sampai sekarang itu tak berlaku gitu, atau belum berlaku gitu. Belum berlaku kenapa? Karena memang ada beberapa pihak yang belum menandatangani, dan bagaimana bisa berlaku gitu ya kalau pihak belum pada menandatangani dan meratifikasi gitu. Nah, tapi sebelum ke situlah kita juga tadi mendengar ya kata Sis Emma tadi masalah tentang bahwa kita ini tujuan damai gitu. Sebenarnya bukan kita ya, seluruh dunia seluruh dunia ini dengan tujuan damai. Nah, kita harus menginjak dulu pada apa sih pilar-pilar gitu, pilar-pilar utama dari NPT ya. Nah, NPT ini kan berasal dari apa ya, non proliferation gitu ya. Non proliferation ini kan artinya itu proliferation ini mengembangkan gitu ya, atau mengembangbiakkan gitu. Nah, sementara non kan tidak gitu. Nah, T-nya ini treaty gitu. Jadi traktat atau perjanjian internasional untuk tidak mengembangbiakkan. Gitu. Mengembangbiakkan apa? Mengembangbiakkan nuklir sebagai apa? Sebagai senjata. Nah, jadi pilar utama NPT itu 3 sebenarnya, atau bisa dikembangkan jadi 4. Tapi sebenarnya intinya 3 ya. Pertama itu non proliferation, tidak boleh mengembangbiakkan nuklir sebagai senjata gitu kan. Nah, ini nomor 2 nih. Yang nomor 2 ini menarik nih. Nomor 2 ini yaitu disarmament. Disarmament ini perlucutan senjata. Nah, apakah bisa itu negara-negara itu melakukan perlucutan senjata? Ya bisa kalau mau kan gitu. Nah, tetapi ini nanti kita bahas siapa sih yang bisa melakukan perlucutan senjata gitu. Nah, kemudian yang ketiga tadi yang dibilang oleh Sis Emma ya, bahwa ya seluruh pemanfaatan tenaga nuklir di dunia ini harus dengan tujuan damai ya. Jadi itulah pilar-pilar utama dalam NPT ya gitu.
Nah, sementara ini si NPT ini gitu ya, traktat ini menyepakati gitu bahwa IAEA, International Atomic Energy Agency atau agensi yang bertanggung jawab ya di bidang tenaga nuklir itu melalui salah satu pilarnya gitu yaitu safeguards. Safeguards ini kalau dalam bahasa kekiniannya itu mungkin apa ya? Kalau dalam peraturan itu garda aman ya, tapi kalau bahasa kaula muda kayaknya kedamaian, ketentraman. Nah, untuk memastikan gitu bahwa penggunaan nuklir ini benar-benar untuk tujuan damai. Nah, untuk yang disarmament tadi, yang perlucutan senjata itu, menariknya di NPT ini diakui ada 5 negara gitu. 5 negara yang diakui sebagai nuclear weapon states gitu, negara pihak yang memiliki senjata nuklir. Kenapa cuma 5 negara ini? Kok semacam diskriminatif ya gitu kan? Yang lain kan mungkin punya, kok nggak dianggap sih di dalam NPT ini gitu. Nah, karena pada saat itu ditandatangani dan mulai berlaku pada tahun 68 sampai 70 gitu ya. Memang 5 negara itulah gitu ya yang saat itu memang nuclear weapon states yaitu Cina, Perancis, kemudian Rusia, kemudian Inggris, dan Amerika Serikat. Nah, gitu kan. Nah, memang jadinya seolah-olah cuma 5 negara itu aja dong gitu yang boleh mengembangkan. Salah sebenarnya, bukan mengembangkan. Negara itu saja yang diposisikan sebagai negara yang memiliki kemampuan untuk mengembangbiakan senjata nuklir, tetapi diharapkan untuk tidak melakukan peledakan gitu kan ya, malah seharusnya melakukan disarmament gitu kan, perlucutan senjatanya gitu. Nah, di sini gitu ya sebelum ke yang lain nanti menarik gitu kan. Bagaimana gitu kan pilar kedua itu yaitu disarmament itu bisa dilakukan gitu kan. Pelucutan senjata. Kita punya senjata nih gitu si 5 negara itu gitu. Tapi apa iya mau melakukan gitu kan? Sementara itu kan buat kepentingannya keamanannya sendiri gitu kan. Nah, itulah di peraturan atau di perjanjian internasional memang tertulis demikian gitu kan harus gitu. Tapi pada kenyataannya kan di lapangan tak semudah itu Ferguson. Kan begitu Esmeralda?